Oke, mungkin kalau misalnya di dalam negeri tuh aku pernah di satu event lawan sama Mama. All Oh, Indonesian. Iya, jadi perebutan emas, aku lawan sama Mama. nah ini teman-teman Gang Kreatif tadi pada penasaran, Kak Deli selama masa berkarir ini, selama tadi 25 tahun berkarir sebagai atlet panah, prestasi apa atau momen apa yang paling dirasa tuh, wah ini momen paling bangga banget nih gitu. Oke, mungkin sebenarnya kalau misalnya dibilang momen mana yang paling membanggakan itu setiap momen itu pasti kita bangga. Cuman yang paling nggak terlupakan mungkin ya itu waktu uh, saya dapat medali pertama kali di ajang kejuaraan dunia. Itu waktu tahun 2007 di Inggris, dapat medali perak di Archery World Cup kejuaraan dunia, dan itu satu tim sama Mama. Hmm, Jadi itu kayak pertama kali banget aku umur 17 tahun naik podium di kejuaraan dunia gitu kan ya. Waktu itu aku ingat ya. yang dapat medali emas itu Kolombia, kalau nggak salah, ya Kolombia. Indonesia kedua, aku dapat perak. Ketiga itu kalau nggak salah Great Britain, Inggris. Gitu. Jadi itu waktu pertama Wow. kali satu tim sama Mama, dan itu kayak bener-bener yang deg-degan banget di waktu lagi di venue, waktu lagi event, kayak kaki sampai wah gemeteran. Cuman ya disitulah itu tantangannya ketika kita jadi atlet, apalagi atlet panahan itu sebenarnya yang dilawan itu adalah diri kita sendiri. Kan kita kan nggak ada body contact kan sama lawan. Nah, jadi di situ gimana cara kita mengelola emosi kita, menghadapi lawan kita yang sebenarnya diri kita sendiri. Jadi itu benar-benar mental games gitu. Wow, oke. Nah, aku tadi udah sambil searching nih ya. Jadi sebenarnya prestasinya itu udah banyak banget. Jadi pernah menang medali emas Asian Grand Prix di Thailand Yes. 2013, Ya, kemudian emas medali perak SEA Games tahun 2013 juga. ya. Ada menang perunggu di Turki, wow, tahun 2016 Di Antalya. di Antalya, ya. Uh, Wow, gila ini keren keren banget. Dan aku sebenarnya jarang banget nemuin atlet panah ini ya, panah perempuan yang ya, apa ya prestasi itu banyak banget seperti Kak Deli Dinda. thank you. Nah, Iya, nah, iya. selama masa pandemi ini kan pasti kan semuanya kena dampak ya Kak Deli ya, dari pengusaha atau siapapun, anak-anak juga sekolah kan sekarang lagi sekolah online. Nah, Kak Deli sebagai atlet panahan nih, gimana caranya menghadapi masa pandemi kayak gini? Gitu. Ini tadi ada pertanyaan dari abi.ab. Ya, pastinya dampaknya tuh untuk semuanya ya, kayak atlet aja yang mestinya tahun ini itu kita ada Pekan Olahraga Nasional PON di Ya, Papua, itu kita harus ketunda gitu kan. Nah, untuk menghadapinya ya kita masih belum bisa latihan waktu awal-awal ya, awal-awal pandemi kita masih belum bisa latihan di lapangan, kita masih belum bisa bergabung sama tim gitu kan ya. Jadi um, akhirnya ngakalinnya adalah ya latihan atau olahraga ya di rumah gitu. Jadi kayak oke. berinovasi gimana pun caranya, kita kalau perlu kita bawa target panahan ke rumah supaya kita masih masih tetap bisa latihan gitu kan. Kita kan butuh menjaga performa kita gitu sih. Jadi Ya, ya memang nggak boleh berhenti di sini. Apapun itu tuh kita harus tetap harus kreatif nih, harus berinovasi nih di saat-saat kayak gini. Gimana caranya kita harus tetap gerak kan ya. Kalau misalnya yang atlet ya, gimana caranya tetap menjaga fisik di rumah, latihannya di rumah. Kalau untuk mungkin di bidang lain ya harus putar cara. Pokoknya kita harus tetap gerak. Jadi kita nggak boleh kalah nih sama corona. ya. Ini ditanya ini, apakah masih tetap panahan atau gimana? Oh ya, masih tetap. Jadi Masih tetap. untuk persiapan PON nanti diundur kan di tahun depan 2021 gitu. Jadi ya tetap latihan. Dan ini udah boleh mulai latihan di lapangan bulan ini. Oke. Jadi pertama kali nanti akan menuju ke lapangan setelah sekian lama nggak pernah ke lapangan Ya, akhirnya. ya, ya.
Nah, ada yang nanya nih, kalau latihan tuh kayak gimana sih Kak? Kalau sekarang jadi atlet panahan tuh latihannya kayak gimana? Ini pertanyaan dari Himawan_Rio. Oke, latihan panahan itu kan orang kan ngiranya lah, latihan panahan itu cuma narik busur, terus habis itu jalan. Jadi kesannya itu kan ringan gitu kan ya. Padahal latihan panahan itu ada latihan fisiknya, kita ada kardionya juga, ada eh, apa namanya jogging ya kan untuk menjaga menjaga endurance kita. Terus ada juga kita ada angkat beban. Karena kalau misalnya kalian coba untuk busur panah yang profesional itu berat busurnya itu berat gitu sampai 22 kilo atau 54 ton nariknya ya. Jadi ya kalau jadi atlet panahan yang kita lakukan, kita ada latihan kardio, kita ada latihan beban, kita ada latihan panahannya sendiri itu bisa 4 sampai 5 jam sehari. Jadi bayangin panas-panas kita kita harus tetap latihan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya kita udah memang yang kita sukai itu olahraga panahan ya apapun rintangannya itu ya asik-asik aja. Oh, oke. Nah, ini ada yang nanya nih. Ini aku nggak tahu nih mau dijawab atau enggak ya. Ada yang nanya gini, Kak Deli, pernah nggak sih ini satu siapa atlet lain yang pernah jadi rival Kak Deli yang kayak, wah ini saingan aku banget nih gitu. Pasti pernah ya. Maksudnya ini yang di dalam negeri atau di luar negeri nih? Boleh dua-duanya, boleh. Oke, mungkin kalau misalnya di dalam negeri itu aku pernah di satu event lawan sama Mama. All Oh, Indonesian. Iya. Jadi perebutan emas, aku lawan sama Mama. terus siapa yang memenangkan? Menang Mama. Beda 2 poin. Cuman kalau di panah itu 1 poin aja udah bener-bener berharga. Nah, kalau misalnya di luar negeri itu ada aku ketemu ya, jadi waktu itu head to head sama yang aku idolain. Jadi dia kayak juara dunia berturut-turut gitu kan ya di event Archery World Cup. Dan itu apa ya, rasanya tuh kayak ya seneng aja gitu lawan dia, tapi seneng karena karena akhirnya ketemu sama idola gitu kan ya. Ya. Wow. Nah, ini ada yang lagi yang tanya nih dari Widianti_Chan. Siapa sosok panutannya Kak Deli selain ibu dan kenapa? Oke, sosok panutan selain ibu. Ini olahragawan gitu ya. Iya, boleh. Jadi kalau misalnya aku selalu ditanya dari dulu itu siapa panutanku, itu aku selalu jawab mama karena aku terinspirasi sama mama dan aku emang nggak apa ya, aku bukan orang yang kayak gampang gampang ngefans sama orang gitu kan ya. Kalaupun siapa idola ataupun siapa yang aku kagumi, mungkin bukan di atlet panahan, mungkin atlet sepak bola. Cristiano Ronaldo itu aku suka banget karena ya aku lihat kerja kerasnya ya kan, terus dia benar-benar dedikasi di apa namanya di bidangnya dia di olahraga sepak bola itu aku suka banget. Jadi ya akhirnya apa ya itu jadikan motivasi. Wah, dia aja yang udah jadi legend, udah jadi bintang aja tetap latihan latihan keras, apalagi aku kan aku juga harus lebih latihan lagi gitu sih. Ya, wow, oke. Jadi Cristiano Ronaldo ya idolanya. Yes. Oke. Wah, ada yang bilang nih, ini aku coba bacain komen yang lucu-lucu nih. Kak Oke, Deli okay. seger banget sih, kayak Enervonse. Makan yang minum enervon biar segar. Hari ini kita matching. Yoi. Terus ada yang bilang lagi nih, Kak Deli, apa auranya positif banget gitu. Dengerin Kak Deli ngobrol nih, auranya positif banget. Oh, thank Oh. you. Oke. Nah, ini aku nanyanya mulai ke rutinitas sekarang ya. Jadi tadi waktu aku sempat tanya nih Kak Deli, waktu pandemi ini gimana gitu ya, rutinitasnya tuh seperti apa? Mungkin boleh dijelasin dulu Kak Deli. Mungkin tips ini kan sekarang kita juga aku nih ya, maksudnya kita setiap hari olahraga. Tapi bener nggak sih olahraganya kita gitu? Mungkin bisa dikasih. Kalau aku tuh kayak gini loh dari Kak Deli, silahkan. Ya memang di situasi yang seperti ini tuh sebenarnya ini jadi apa ya? Jadi momentum buat kita untuk lebih sadar lagi yang dibutuhkan sama kita itu apa. Satu pastinya pola hidup sehat, itu dari istirahat cukup 7 sampai 8 jam sehari. Terus menjaga pola makan yang sehat karena kebetulan aku vegetarian, jadi yang aku makan ya
banyak sayur, buah-buahan, dan kalau misalnya aku cari protein dari tempe atau kedelai gitu kan ya. Terus habis gitu olahraga itu nggak yang terus kita habis olahraga terus kita udah merasa sehat, nggak, itu diperlukan konsisten, diperlukan apa ya, kita harus sadar bahwa olahraga itu kebutuhan kita, bukan olahraga biar kurus gitu kan ya. Biasanya kan orang kan olahraga biar kurus itu, padahal enggak, kita tuh butuh olahraga supaya kita menjaga badan kita biar sehat gitu. Dan juga pastinya di situasi yang sekarang mungkin banyak yang di rumah aja, kita bisa melakukan hal-hal baru. Kayak sekarang kita sering ngelihat orang tiba-tiba jadi pintar masak gitu kan ya, atau dia jadi kreatif nih buat apa. Nah, itu yang harus tetap kita jaga, karena itu dari kita sadar untuk menjaga kehidupan kita yang sehat, itu pastinya kita menjadi positif. Dan kalau aku lebih ke selain menjaga kesehatan dari makanan, tidur, olahraga, itu mikir. Jadi aku nggak boleh, kita tetap harus positive thinking. Jangan terlalu apa ya, worried sama situasi ini. Jadi fokus sama positifnya, jangan sama waduh ini banyak nih kasusnya udah begini tuh. Aku nggak pernah ngelihat berita yang menakut-nakutin gitu sih ya. Jadi lebih kayak udah kesadaran diri aja, kita harus apa buat apa, dan tetap menjaga pikiran untuk tetap positif gitu. Oke. Nah, terus gimana kalau misalnya olahraganya itu bisa dikasih rinciannya nggak, Kak Deli? Kan tadi kan Kak Deli bilang nih olahraganya bukan buat kurus, ini tuh sebenarnya olahraga untuk memang kita maintain kesehatan gitu. Boleh di-share langkah-langkahnya gitu? Ya, kalau aku ya, ini kalau aku sehari-hari ya. Jadi bangun tidur, pastinya aku melakukan kegiatan olahraga itu stretching, yoga. Itu bagus banget, ya kan. Terus habis itu berjemur, pasti kita butuh sinar matahari, karena sinar matahari bagus buat kesehatan kita. Terus habis itu karena aku atlet panahan, pastinya ada latihan panahan. Jadi entah itu latihan kering ataupun betul ada target juga di rumah, jadi kadang-kadang juga latihan panahan. Dan bersepeda, kadang-kadang aku nambah bersepeda, iya, karena kita butuh kardio ya, butuh menjaga kesehatan itu dengan kardio. Tapi ya itu tadi, karena kegiatannya itu kita harus dibatasi, kita harus pakai protokol kesehatan ya kan, harus pakai masker dan lain-lain. Jadi mungkin mengingatkan juga, karena kan sekarang udah banyak nih yang bersepeda, karena ya bersepeda itu bikin kita fit kan ya, bikin kita sehat. Cuman kita mungkin nggak harus pakai masker yang menutup semuanya, karena itu juga bahaya ya. Mungkin kalau misalnya aku bersepeda tuh aku pakai masker yang agak ke bawah dikit gitu. Jadi tetap pakai masker, cuman hidungnya harus tetap bisa nafas gitu. Itu sih biasanya aku lakukan, karena memang kita terbatas ya sama yang udah terjadi sekarang ini. Jadi untuk latihan panahan pun masih belum bisa di lapangan. Jadi segimana mungkin kita bisa melakukan kegiatan olahraga di rumah ya di rumah. Dan itu bisa gampang banget Kak. Kita bisa tinggal setel YouTube ya kan, terus kita workout at home. Itu udah banyak banget pilihannya, dan bikin keringetan. Jadi nggak ada alasan untuk nggak olahraga. Wow, oke. Itu tadi tipsnya dari Kak Deli Dina ya, geng. Jadi langsung bisa dipraktekkan. Tadi pagi bangun, stretching, kemudian olahraganya itu juga sebenarnya nggak perlu yang terlalu berat-berat ya, Kak Deli ya. Mau sepedaan boleh, mau tadi kalau Kak Deli panahan, mungkin kamu apa gitu ya, lari di tempat 5 menit, bisa? Baru di 5 menit. Mungkin aku sih lebih suggest ke YouTube. Itu banyak banget kayak workout at home, mau yang 10 menit, 15 menit, 20 menit, tergantung kita maunya yang berapa menit. Itu bisa apa ya, itu udah cukup efektif banget untuk kita berolahraga sih. Oke, nah bentar nih ada banyak pertanyaan yang masuk mengenai tentang untuk jaga kesehatan ya. Tadi di sini sebentar, aku cari dulu. Oke. Oke, ini ada yang nanya bagaimana cara Kak Deli saat masa pandemi ini untuk menjaga kesehatan. Kan bagaimana cara menjaga daya ketahanan tubuh terhadap penyakit selama masa pandemi ini. Selain tadi minum Enervonse dari Tamrin. Oke.
Ya, balik lagi ya ke yang tadi, yang pastinya tidur cukup. Itu harus 7 sampai 8 jam sehari itu standarnya segitu. Terus habis itu makan sehat. Makan sehat itu sayur-sayuran, buah, protein, itu harus lengkap semuanya. Terus habis gitu olahraga yang teratur. Terus sama ya, Iya. kita tuh kalau misalnya kita nggak pernah tahu kapan makanan nutrisi makanan kita cukup. Makanya kita tuh butuh multivitamin gitu. Dan memang kesadaran kita tuh ngelihatnya masih multivitamin itu kan kayak obat. Padahal multivitamin itu bukan obat. Itu nutrisi tambahan yang dibutuhkan tubuh kita dan itu bisa kita konsumsi tiap hari kayak makanan gitu. Itu sih. Jadi kita harus mulai sadar nih kalau apa yang mesti harus kita jaga sehari-hari itu gimana. Wow, berarti tadi udah olahraga, terus makan Yes, sehat. Tadi kebetulan Kak Deli kan vegetarian. Terus yes, tambah vitamin, yes. multivitamin. Benar. Sama Oke. satu lagi, kurang. Sama positive thinking. Oh iya bener. Itu yang paling utama. Bener-bener. Kalau udah Iya, olahraga tapi pikirannya kemana-mana sama aja ya, jadi nggak sama fokus aja ya. sakit. Iya. Oke, itu kayak yang tadi udah dijawab ya. Nah ini aku ada di kolom question ini. Oke, nah ini kalau ini pertanyaannya untuk fit tapi selama pertandingan. Ini rahasia tubuh fit saat pertandingan apa? Rahasia, yang pastinya kalau misalnya kita mau fit, makanan bagus, latihan sebelumnya itu juga kita harus prepare, dan nggak lupa aku selalu nambah multivitamin. Hmm. Gitu, itu penting banget buat atlet karena ketika kita apalagi olahragawan tuh energi yang dikeluarkan tuh banyak, otomatis apa yang kita minum tuh juga harus harus sesuai gitu loh. Hmm. Tuh. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Mhm. Wah ini pas banget nih. Aktivitas favorit Kak Deli selama di rumah apa aja? Yang paling favorit? Stretching, olahraga paling favorit. Sama gara-gara pandemi ini aku jadi kayak suka bikin resep-resep kue gitu. Jadi mencoba hal baru Ah, itu kayak kayak apa ya, kayak buat aku tantangan ya, maksudnya kayak wah ternyata bisa bikin kue enak gitu kan. Jadi ya tetap wah, ya. jadi bikin kue apa aja nih? Nah kebetulan karena aku vegetarian, aku nyoba gimana caranya bikin waktu itu bikin cookies yang nggak pakai telur, nggak pakai susu. Jadi cookiesnya Oh, cookies vegan gitu. Jadi itu bahannya cuman oat, pisang, pisang sama coklat. Udah itu hmm. doang. Terus ya kayak gitulah. Jadi apa ya? Gimana caranya kita tetap tetap melakukan sesuatu yang fun dan juga yang Ya, bisa bikin kita tetap produktif. menjaga kesehatan dulu saat pandemi. Udah, Waduh, pertanyaannya mirip-mirip. mungkin jawabannya mau yang berbeda. Oke, yang paling pertama adalah menjaga pikiran tetap positif dan harus bahagia karena musuhnya penyakit itu bahagia. Kalau misalnya kita bahagia pasti gampang sembuh.